Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati. Amin. Renungan diambil dari Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara terkasih dalam Tuhan, sudah berapa lama saudara menjadi orang percaya? Namun saudara merasa tidak berubah dan merasa lemah. Saudara masih jatuh bangun dalam mengikuti Tuhan. Terkadang saudara masih melakukan hal yang buruk di mata Tuhan dengan sengaja. Saudara sering gagal dan merasa tidak patut untuk menjalani hidup sebagai orang Kristen. Seringkali saudara berkata, seharusnya saya melakukan hal yang benar, tetapi saya tidak melakukannya. Saya gagal, saya menggagalkan rancangan Tuhan berkali-kali. Saya tidak bisa berubah. Saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan, saya manusia tidak berguna, saya telah mengecewakan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita semua pernah gagal. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Bila kita tidak hati-hati, maka kita akan membiarkan iblis menunjukkan kelemahan kita dan semua hal yang belum kita capai. Dengan mudah kita akan merasa letih dan putus asa menjalani kehidupan ini. Ini bukan cara Tuhan. Ini bukan cara Roh Kudus. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Biarpun kita telah berkali-kali gagal, Roh Kudus terus mendorong kita. Kita bisa fokus kepada semua yang belum kita capai, di mana tingkat kerohanian kita seharusnya lebih tinggi. Atau setelah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, seharusnya kita bertindak lebih dari sekedar menjadi orang Kristen. Itulah taktik iblis, supaya kita senantiasa teringat akan segala kekurangan dan kelemahan kita. Dengan berfokus akan semua hal yang gagal kita raih, kita mengizinkan iblis memenangkan pergumulan dalam pikiran kita. Memang, sebagai orang percaya, kita seharusnya meraih kemenangan demi kemenangan. Mungkin ada kalanya hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Namun faktanya, lebih banyak kemenangan diraih dengan perlahan, diraih sedikit demi sedikit. Seperti pada waktu mobil kita terkena macet. Mobil kita berjalan, tetapi dengan sangat perlahan. Bahkan kadang kita tidak terasa berapa jauh sudah jarak yang telah kita tempuh. Jika iblis bisa membuat kita berpikir bahwa kita gagal,
Bila kita tidak bisa meraih kemenangan demi kemenangan, itu tandanya iblis telah memenangkan pertempuran di dalam pikiran kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan menyerah, tetaplah bertahan. Hidup ini penuh dengan tantangan, dan iblis bertekad untuk mengalahkan dan menghancurkan hidup kita. Iblis tidak ingin kita melawan balik, namun Yesus akan membantu kita dan juga beserta kita. Dia adalah sumber kekuatan dan penyemangat kita supaya kita tidak cepat menyerah. Jangan hanya teringat akan kegagalan saudara, tetapi coba ingat akan keberhasilan yang pernah saudara raih bersama Tuhan. Jangan berpikir bahwa iblis mengendalikan semua hal. Itu tidak benar. Iya, memang saudara gagal, tetapi juga pernah menang. Jangan menyerah. Tetap bertahan dan terus maju. Jangan tunduk dan menyerah. Itulah pesan Tuhan buat kita semua. Seperti kata-kata Nabi Yesaya, jangan takut, engkau pasti kuselamatkan. Aku telah memanggil engkau dalam namamu, engkau adalah milikku. Inilah janji Tuhan. Dia tidak berjanji bahwa kehidupan kita akan luput dari cobaan, tetapi Dia berjanji Dia akan tetap bersama kita pada waktu kita menjalani cobaan hidup. Dia berkata, jangan takut. Inilah pesan yang perlu kita renungkan. Kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita, dan bila Tuhan beserta kita, kita tidak perlu mencemaskan apapun. Mari, siapkan hati saudara, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu. Berulang kali kami jatuh, namun tangan-Mu selalu menopang kami. Berulang kali kami merasa lemah, namun Engkau selalu menguatkan kami. Di saat kami tak berdaya, Engkau senantiasa membangkitkan kami kembali. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami sering gagal, Engkau tetap bersama kami dan tetap memberikan kami dorongan dan semangat untuk tidak putus asa. Tolong ingatkan kami bahwa dengan bantuan-Mu, kami bisa mencapai kemenangan, bahkan lebih dari orang yang menang. Kami tidak akan menyerah untuk terus memperbaiki kualitas hidup kerohanian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, dan bahkan segenap aspek kehidupan setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan renungan harian ini ya Tuhan. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan jalan. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, Tuhan pulihkan dan kasih setia Tuhan kembali memenuhi rumah tangganya. Yang bisnisnya sedang bermasalah, Tuhan berikan ketahanan finansial atas bisnis mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan kami percaya, serta kami mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Renungan Harian Channel 5M ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan telah menjadi berkat bagi kita semua, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa dalam program Renungan Harian berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.